Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Agustus 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Puluhan karung sianida di Ruko Mardika, jawab Hartini di persidangan, bukan milik saya yang mulia. Puluhan karung sianida yang ditemukan tersimpan di sebuah ruko kawasan Pasar Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kembali menjadi sorotan dalam persidangan perkara yang menjerat Haji Hartini. Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 10 Agustus 2026, Hartini tegas membantah bahwa 46 karung sianida yang diamankan polisi merupakan miliknya. Bantahan itu disampaikan setelah jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi dalam persidangan. Mereka adalah Mansur Sarpan dan KCF Reawaru dari Ditreskrimsus Polda Maluku serta Willem Ferdinando Opir selaku Ketua RT setempat. Sidang yang dimulai sekitar pukul 14.41 waktu Indonesia Timur tersebut dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu, didampingi Hakim Anggota Dedi Lean, Sahu Silawane, dan Iqbal Albana. Ketiga saksi menerangkan rangkaian kejadian sejak polisi menerima informasi hingga akhirnya menemukan dan mengamankan puluhan karung sianida dari dalam ruko tersebut. Keterangan para saksi itu tidak dibantah Hartini, namun terdakwa kemudian memberikan klarifikasi terkait status ruko dan kepemilikan barang yang ditemukan di dalamnya. Hartini mengaku ruko tersebut memang disewanya, tetapi menurut dia ruko itu bukan disewa langsung dari pemerintah daerah, melainkan melalui pihak ketiga. Lebih penting lagi, Hartini menegaskan bahwa sianida yang ditemukan di dalam ruko bukan miliknya. Pernyataan Hartini itu kemudian mendapat perhatian dari majelis hakim. Ketua mengingatkan agar terdakwa menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka selama persidangan. Sebab apabila nantinya fakta persidangan justru menunjukkan bahwa Hartini merupakan pemilik barang tersebut, keterangan yang tidak sesuai fakta dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan dirinya. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada Jumat 14 Agustus 2026. Diketahui sianida itu diamankan Polda Maluku tepat di sebuah ruko milik pemerintah Provinsi Maluku di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sekitar pukul 11 siang pada Kamis 25 September 2025. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat pada 18 September 2025 terkait adanya dugaan penggunaan ruko sebagai tempat penyimpanan bahan kimia berbahaya. Tindak lanjut penyelidikan dilakukan oleh Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku dan menemukan gudang tersebut dalam keadaan terkunci. Selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan Bidang Aset Pemprov Maluku dan Biro Hukum Pemprov Maluku. Diketahui bahwa ruko tersebut merupakan aset pemerintah daerah. Bahwa terbongkarnya kasus tersebut saat Bidang Aset Pemprov Maluku melakukan pengambilan kembali aset ruko tersebut, tim Tipiter bersama perwakilan Pemprov Maluku melakukan pemeriksaan ke dalam ruko. Hasil pengecekan, polisi menemukan 46 karung sianida yang disimpan di 2 lantai bangunan. Sebelum Hartini ditetapkan sebagai tersangka, dirinya pernah mengakui bahwa sianida tersebut dipesan dan dibeli oleh seorang anggota polisi, yakni Bribka Erik Risakota, guna kepentingan bisnis. Bahkan diduga dalam kasus ini ada tindak pemerasan oleh oknum polisi, sehingga ditindaklanjuti 4 anggota Polda Maluku resmi dilaporkan ke Kepala Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan kasus pemerasan, penipuan hingga kriminalisasi hukum yang menyeret seorang warga bernama Haji Hartini. Mereka yang dilaporkan dalam kasus dugaan pemerasan ialah Bribka Erik Risakota, Bribka Irfan, Kompol Soleman, AKP Riando Ervandes Lubis, Kapolsek KP 3 Ambon tahun 2025. Proses persidangan akan membuka berbagai rangkaian itu. Yang pertama itu di saksi tambahan mengatakan itu saksi tambahan buktinya
5 tersangka korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku kembali diperiksa. 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah kembali menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku pada Senin 10 Agustus 2026. Pemeriksaan terhadap kelima tersangka berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon hingga sore hari. Pantauan tribunambon.com di halaman kantor, sejumlah anggota keluarga dan rekan pada menanti proses pemeriksaan. Kelima tersangka itu keluar dari kantor Kejati Maluku sekitar pukul 6 sore. Mereka tampak mengenakan rompi tahanan berwarna orange saat digiring keluar dari gedung Kejati Maluku. Maksud kami, tanpa memberikan keterangan kepada awak media, kelima tersangka langsung diarahkan menuju mobil tahanan Kejati Maluku. Satu persatu, mereka kemudian masuk ke dalam kendaraan yang telah menunggu di halaman kantor kejaksaan. Mobil tahanan selanjutnya membawa para tersangka kembali ke rumah tahanan masing-masing. Sebelumnya, kelima tersangka ini resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin 3 Agustus 2026 malam. Hal ini menyangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020. Kelima tersangka itu ialah 1. Inisial AS selaku pejabat pembuat dokumen atau PPK periode 16 November 2020 sampai dengan 22 April 2021. Kedua, NH selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK periode 22 April 2021 sampai dengan selesai. Kemudian ketiga, AM selaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan atau PPTK periode 16 November 2020 sampai dengan 22 April 2021. Keempat, NM selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK periode 22 April 2021 sampai dengan selesai. Dan terakhir, DP selaku penyedia berbagai informasi, proyek air bersih ini dibiayai melalui pinjaman pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pada masa COVID-19. Nilai pagu proyek mencapai 13 miliar rupiah, sedangkan kontrak pekerjaan yang dimenangkan PT Kusuma Jaya Abadi Construction bernilai 12,48 miliar. Dalam proses penyidikan, Kejati Maluku mengacu pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku nomor PE.033.3-SP-SP-PW25/5/2026 tanggal 17 Juni 2026. Audit tersebut menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 3,83 miliar. Aman. Ada yang mau disampaikan, Bu? Soal ini, Ibu. Apakah masalah sih dari Pak Isno pun harus dipanggil, Ibu? Ada yang mau disampaikan, Bu? Ada yang disampaikan, Ibu? Oh, ada mau rekan-rekan wartawan. Sehat, Bu. Semua. Aman. Tanya sudah. Abang.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, penetapan tersangka kasus PT Bipologi Din Kejati Maluku tunggu audit kerugian negara. Desakan agar tersangka kasus dugaan korupsi PT Bipologi Din segera ditetapkan sebagai kembali bergema di kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku. Namun Kejati Maluku menyebut proses hukum perkara dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran perusahaan daerah milik pemerintah Kabupaten Buru Selatan atau Bursel tersebut masih berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara sebagai salah satu bagian penting dalam penanganan perkara. Audit kerugian keuangan negara itu dilakukan BPKRI Perwakilan Maluku. PLH Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Aizid Pelatukonsina mengatakan perkembangan perkara tersebut telah disampaikan langsung kepada masa aksi aliansi Gesuri atau Gentar Suara Revolusi yang mendatangi kantor Kejati Maluku pada Senin 10 Agustus 2026. Diketahui kasus ini telah 14 bulan dinaikkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku belum juga mengumumkan tersangka dalam perkara yang menyangkut pengelolaan dana hingga 41,5 miliar tersebut. Kasus dugaan korupsi PT Bipologi Din sendiri resmi naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sejak 19 Juni 2025. Perkara tersebut mulai ditangani pada masa kepemimpinan Agus Sunanto Prasetyo sebagai Kepala Kejati Maluku. Kondisi itu membuat aliansi Gesuri mendatangi kantor Kejati Maluku pada Senin 10 Agustus 2026. Mereka menggelar aksi demonstrasi dan mendesak penyidik segera menuntaskan perkara tersebut. Dalam aksi itu terlihat di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Masa aksi yang berdemonstrasi tak sampai 10 orang. Tidak ada poster-poster apapun yang dibawa. Koordinator lapangan atau Korlap 1 Aliansi Gesuri, Maruf Monis, saat ditemui reporter tribunambon.com mengatakan bahwa kehadiran mereka di Kejati Maluku guna mempertanyakan lambannya proses hukum kasus tersebut. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran PT Bipologi Din yang totalnya mencapai 41,51 miliar. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber. Rinciannya subsidi kementerian senilai 36,1 miliar. Penyertaan modal dari pemerintah daerah Buru Selatan sebesar 4 miliar, serta pinjaman perbankan sebesar 1,5 miliar. Dari puluhan miliar rupiah tersebut, penyidik menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaannya. Dugaan penyimpangan antara lain berkaitan dengan penggunaan hasil penjualan tiket, penggunaan dana subsidi, penyertaan modal hingga pinjaman modal kerja yang diduga tidak sesuai peruntukan. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi pejabat di PT Bipologi Din. PT Bipologi Din sendiri merupakan BUMD Kabupaten Buru Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2013. Dengan dasar pendirian perusahaan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margaret Gunawan SHMH tanggal 15 Mei 2013. Untuk jenis usaha pelayanan jasa transportasi laut dengan kapal yang dioperasionalkan, yakni KMP Tanjung Kabat 2013 dan KMP Lori Amar 2019. Untuk kapal KMP Tanjung Kabat melayani rute Ambon, Ambalau, Wamsisi, Namrole, Leksula, dan Kepala Madan, sedangkan kapal KMP Lori Amar melayani rute Tual, Teor, Kesui, Gorom, Geser, Air Nanang, dan Ambalau, Pulang Pergi. Adapun jenis usaha PT Bipologi Din berdasarkan pasal 5 Perda 40 tahun 2012, pada pokoknya menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan laut meliputi angkutan laut, penunjang angkutan laut, dan kepelabuhanan, sedangkan pasal 3 Akta Pendirian PT Bipologi Din nomor 34 tanggal 15 Mei 2013 pada pokoknya kegiatan perseroan meliputi usaha layanan lintas penyeberangan, pengangkutan perintis di perairan, dan penyelenggaraan angkutan perintis. Tapi untuk masuk ke dalam itu butuh hanya 4 orang. Bayangkan. Tapi kalau kamu orang
Berita terakhir Tribuners, 1.400 siswa SMA Negeri 1 Ambon ikut Porseni 2026, 39 kelas tampil saat pembukaan. Sebanyak 1.400 siswa-siswi SMA Negeri 1 Ambon ikut pembukaan Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan hari ulang tahun atau HUT ke-69 SMA Negeri 1 Ambon, HUT ke-81 RI, dan HUT ke-81 Provinsi Maluku. 69 siswa SMA Negeri 1 Ambon, ribuan siswa itu tergabung dalam 39 kelas masing-masing dari jenjang 10, 11, dan 12. Mereka menampilkan kreasi gerak, dance, dan tari-tarian. 14 mata lomba akan diikuti siswa selama 5 hari, terhitung mulai dari 10 sampai 14 Agustus 2025. Maksud kami 2026, alih-alih menggunakan kostum yang menonjol, para siswa memilih mengenakan baju angkatan yang didesain sendiri. Peserta tampil bergantian sembari memegang spanduk yang memperkenalkan identitas mereka. Menariknya lagi, rata-rata siswa kelas 10 menggunakan rok biru, bukan abu-abu yang sejatinya jenjang SMA. Namun tidak menutup semangat mereka untuk tampil di depan siswa lainnya dan para guru. Kepala Sekolah Dr. Anda Laturiu mengatakan ajang ini sebagai bentuk kreativitas. Menurutnya anak muda Maluku lebih berkesan pada kreativitas gerakan, sehingga saat pembukaan dimulai dengan dance dan tari-tarian. Menurutnya kegiatan ini bukan soal pertandingan tetapi menyatukan semua siswa dalam pertemuan besar seperti Porseni. Laturiu berharap kegiatan ini dapat memupuk kebersamaan dan saling menghargai antar siswa di setiap jenjang kelas. Selain itu, meningkatkan kualitas siswa melalui kreativitas siswa bukan saja soal akademik, tetapi juga non-akademik. Diketahui hari pertama Porseni ada pertandingan gawang mini, foto situs budaya, cipta dan baca puisi, poster, voting, poster, dan catur. Hari kedua ada recycle and vlog, final catur, volley, basket, penulisan esai, melukis, sport, final volley. Pertandingan hari ketiga yakni Semansa Got Talent, bulu tangkis sport. Hari keempat yakni flash mob, gawang mini, dan final basket. Terakhir pada hari kelima ditutup dengan flash mob sekaligus penutupan Porseni. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.